Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan wudhunya batal. Wudhunya batal. Lagi. Ah, ya, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa kaifa akhbarukum fi Jakarta? Masya Allah, Masya Allah. Oh, betul. Berkurang. Ya. Ya. Melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan. Tapi mungkin tidak perlu memperpanjang mukadimah lagi, kita akan buka layanan interaktif. Persilahkan kepada para pemirsa untuk bisa menggunakan kesempatan emas ini. Tapi sembari kita menunggu sembari kita menunggu para pemirsa menelpon, kita akan mungkin dengarkan beberapa patah nasihat pembuka Ustaz dari Ustaz kami mintakan. Ini tentunya berkenaan juga dengan salah satu pertanyaan yang telah masuk di Fatwa TV, di website kita di dewanfatwa.com. Ini pertanyaan dari Eka Bayu, namun ini juga akan menjadi nasihat pembuka juga nantinya. Tapi pertanyaan dari Eka Bayu nih, di Sumatera Utara, Kota Binjai. Beliau bertanya, iman itu kan bisa naik dan bisa turun. Nah, bagaimana cara mengembalikan keimanan agar kembali lagi dan giat dan istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla? Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana zidna ilma. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu terdiri dari keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal anggota badan. Kemudian iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan.
Jadi kita harus yakini bahwasanya iman itu tidak stagnan, ya. Dia bisa naik, bisa turun, bisa naik ya setinggi gunung atau mungkin setinggi langit, dan bisa turun sampai bahkan bisa tidak tersisa sama sekali. Ya. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan, dengan memperhatikan ayat-ayat syariah, ayat-ayat Al-Quran, juga ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan langit, ciptaan bumi, pergantian siang dan malam. Kemudian Allah menciptakan ya, segala yang ada di alam semesta ini. Ini adalah salah satu cara kita memperkuat keimanan kita, menambah keimanan kita, mentadaburi Al-Quran, berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan semakin kita membaca Al-Quran, semakin kita memahami isi Al-Quran, maka akan semakin bertambah iman kita. Tentu juga dengan memperbanyak ibadah-ibadah, ya, sunnah setelah ibadah-ibadah wajib. Jadi ya jangan sampai ada di antara kita yang salah dalam memprioritaskan amalan. Ya. Jadi yang harus kita perhatikan pertama adalah amalan yang wajib, salat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Kemudian kita tambah dengan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, salat duha, salat rawatib, salat witir, salat lail, ya, puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Muharram, dan puasa-puasa yang lainnya. Ya, juga ada haji yang wajib dan ada yang sunnah, umrah juga kita. Ya, itu semua adalah penambah keimanan seseorang. Tentu dengan banyak beristighfar ketika iman kita turun, ketika iman kita lemah, dan di antara fikih seseorang jika dia mengetahui apakah imannya itu bertambah dan berkurang. Jadi kita harus sadari, ya, periksa. Jika kita mudah melakukan ketaatan, mudah untuk bangun salat subuh, mudah untuk membaca Al-Quran, mudah menghadiri kajian, mendengarkan nasihat agama, mudah masuk, mudah kita terima. Ini menunjukkan bersihnya hati kita, ya, dan menunjukkan iman kita lagi baik. Tapi sebaliknya, jika kita merasa sulit beribadah, sulit membaca Al-Quran, sulit menerima nasihat, itu menunjukkan hati kita kotor, menunjukkan iman kita sedang lemah. Bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana caranya untuk bangkit kembali? Tentu dengan berjuang, ya, berusaha, memaksa diri kita, ya. Karena kita pertama yang harus memaksa, dan kalau sudah terbiasa maka akan menjadi mudah. Dan syaitan akan terus berusaha menggoda kita, ya, agar kita bisa menjadi teman mereka di neraka. Makanya, ya, di antara cara agar kita bisa selalu terjaga dari godaan dan gangguan syaitan adalah dengan memperbaiki zikir kita, ya. Dan zikir ini hampir semua keadaan ada zikirnya. Mulai dari bangun tidur, yaitu zikirnya cukup panjang. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina li bidzikri. Kemudian ayat-ayat terakhir dari surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, sampai akhir surat. Karena ketika kita tidur, setan mengikat 3 ikatan, ya, di bagian belakang kepala kita. Jika kita bangun berzikir, maka 1 ikatan akan lepas. Jika kita berwudu, maka ikatan yang kedua akan lepas. Dan jika kita salat, maka semua ikatan akan lepas. Kita akan bangun thayyiban nafsi, ya, nasyitan thayyiban nafs. Kita akan semangat, ya, dan jiwa kita baik. Sebaliknya, jika kita tidak melakukan, ya, kiat-kiat tadi, maka kita akan bangun dengan kondisi jiwa buruk dan malas. Maka, ya, ibadah inilah yang bisa mengembalikan kembali iman kita. Istighfar, taubat, yang baca Al-Quran, dan itu butuh pemaksaan, ya. Harus berjuang, ya, tidak menunggu begitu saja, ya, tidak menyerah dengan setan, tapi harus ada mujahadah agar iman kita ini bisa naik kembali, bisa bertahan dari godaan-godaan yang tentunya sangat banyak. Dan tidak ada cara agar kita selamat dari godaan setan tersebut kecuali dengan memperkuat zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Insyaallah fikum barakallahu Ustaz. Syukron, jazakumullahu khairan Ustaz atas nasihat pembukanya. Semoga dengan nasihat pembuka
yang dan semoga nasihat muka tersebut bisa bermanfaat bagi kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi yang telah mengirimkan pertanyaan, dan pertanyaan Anda dipilih sebagai menjadi nasihat pembuka pada kesempatan kali ini. Taib, kita akan lanjutkan membacakan pertanyaan Ustaz karena masih belum ada penelpon yang masuk ke layanan kita, Ustaz. Taib, pertanyaan pertama Ustaz dari Nur Asia di Jawa Barat, Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisakah orang yang Ustaz, bisakah orang yang mimpi bertemu Nabi terus dia diguna-guna atau disantet, Ustaz? Lalu apakah yang dimaksud dengan tariqah Naqsyabandi? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi bertemu Nabi itu mungkin saja terjadi. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa yang pernah melihatku di mimpi berarti dia telah benar-benar melihatku. Fa inna asy-syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengetahui ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah pernah mengkaji kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah? Di situ disebutkan ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, ya. Ciri-ciri rambutnya, ciri-ciri hidungnya, ciri-ciri pipinya, ya. Dan semua dijelaskan secara detail dalam kitab tersebut. Adapun kalau sekedar kita mimpi, ya ada yang mengaku Nabi dan kita merasa bahwa itulah Nabi padahal kita tidak mengetahui bagaimana ciri fisik Nabi sebenarnya, maka ya bagaimana mungkin kita bisa mengaku-ngaku mimpi melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi melihat Nabi dalam mimpi bukan berarti kemudian kita berpredikat sebagai sahabat, ya. Karena sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu Nabi ya ketika dia masih hidup tentunya, ya, bukan setelah meninggal, bukan dalam mimpi. Dia beriman dan mati di atas keimanan. Jadi mungkin saja seorang bisa melihat Nabi dalam mimpi jika memang benar-benar apa yang disebutkan oleh para ulama dari ciri Nabi itu yang dia lihat dalam mimpi tersebut. Juga ya tidak ada syariat yang dibangun di atas mimpi, ya. Jadi seandainya menyuruh apa-apa ya yang bertentangan dengan sunnah Nabi atau hadis-hadis yang sahih, maka ya kemungkinan besar itu bukan Nabi, ya. Jadi tidak ada lagi wahyu sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pertanyaannya apakah mungkin diguna-guna disihir, semua orang mungkin saja ya disihir, disantet dan lain sebagainya, terutama jika dia tidak menjaga zikirnya, tidak menjaga zikir pagi, zikir petang, kemudian tidak membaca doa sebelum tidur, ketika bangun tidur, ketika masuk rumah, keluar rumah, ya. Karena ketahuilah bahwasanya orang yang kuat zikirnya itu tidak akan mampu syaitan untuk ya mengganggunya, mensihirnya, ya, dukun untuk tidak akan mampu. Ya, satu zikir saja dalam ya zikir pagi petang itu kata Nabi SAW, siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali ya, dengan menyebut Allah, nama Allah yang tidak akan membahayakan apapun, ya, dengan menyebut namanya di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui, ya, dibaca 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore, tidak ada yang bisa membahayakannya. Bagaimana dengan ditambah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Ini semua adalah tameng-tameng yang melindungi seorang dari segala keburukan, segala gangguan, ya. Tapi jika seorang tidak menjaga zikirnya, maka mungkin sekali dia terkena ya guna-guna, terkena sihir, ya. Ada pun yang disebutkan terkait dengan tariqah Naqsyabandiyah. Ini adalah salah satu tarekat sufi yang dinamakan dengan tarekat Naqsyabandiyah karena dinisbatkan dan disandarkan kepada pendirinya itu Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaban yang meninggal tahun 791 Hijriah, ya. Dan sebagaimana tarekat-tarekat sufi yang banyak, mereka punya keyakinan-keyakinan tertentu yang tentunya segala
ya apapun yang berkaitan dengan agama ini jika tidak bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih, maka tentu kita tidak menerimanya. Karena agama ini dibangun di atas dalil, dibangun di atas ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW, bukan dibangun dari ilham atau mimpi atau perasaan, ya. Tidak. Agama kita ini dibangun, akidah kita bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Syariat kita bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan yang keluar dari ya sumber-sumber ini maka tentunya kita tidak mengambilnya. Jadi tidak ada sebenarnya tarekat yang harus wajib kita ikuti kecuali tarekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Ya, walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan rekomendasi kepada 3 generasi pertama umat ini dengan sabda beliau, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Ya. Jadi tarekat apapun jika tidak sesuai dengan tarekat Nabi, tarekat yang dijalankan oleh para sahabat, para tabi'in, yang tentu diriwayatkan secara sahih ya dari hadis-hadis Rasulullah, akidah-akidah para salaf yang telah dituliskan sejak dahulu, ya mereka meyakini tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat, tentang perkara malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, kemudian hari akhir, takdir baik, takdir buruk, kemudian berkaitan dengan sahabat, berkaitan dengan ya kepemimpinan, imamah. Ini semua telah disebutkan oleh para ulama. Karamat aulia kita wajib meyakininya. Ya, jika ini semua sesuai dengan apa yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, a'immatul arba'ah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, maka itulah ulama-ulama yang menjadi ya panutan kita semua yang harus kita ikuti, dan tidak ada jalan yang wajib kita ikuti kecuali jalan mereka yang telah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Insyaallah. Syukran, jazakumullahu khairan katsiran atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah bertanya. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan di Dewan Redaksi Ustaz. Ada pertanyaan dari Fakhrul ini Ustaz di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa hukumnya mencintai orang non-muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Putus, agak putus tadi. Tapi Ustaz, ana ulangi Ustaz. Coba diulang. Ya. Ya. Apa hukumnya mencintai orang non-muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Fadhal Ustaz. Hukumnya mencintai ya non-muslim, laki-laki maupun perempuan. Ya, jika yang dimaksud cinta di sini adalah cinta naluri manusia, ya sebagaimana suami mencintai istrinya, atau bapak mencintai anaknya, anak mencintai bapaknya, mencintai ibunya, ya karena mereka beda agama, maka ini tidak masalah, karena memang diperbolehkan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita kitabiyah, Yahudiyah atau Nasraniyah. Tentunya yang dimaksud ahlu kitab di sini yang boleh dinikahi ya yaitu wanita-wanita ahlu kitab. Nah, jika laki-lakinya adalah seorang muslim, ya tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh laki-laki non-muslim atau ahlu kitab menikahi wanita muslimah. Kemudian terjadi saling kecintaan karena pasangan suami istri, atau seorang yang ya masuk Islam dan ibunya belum masuk Islam, dan itu cinta adalah cinta karena dia yang melahirkan, yang mendidik dia, yang merawat dia sejak kecil, ini tentu tidak masalah. Tapi kalau yang dimaksudlah cinta agamanya, cinta kesyirikannya, cinta karena dia beragama selain agama Islam, maka tentunya tidak diperbolehkan, ya. Tidak dibenarkan mencintai karena agamanya, bahkan ini kekufuran, ya. Tapi kalau dicinta terkait dengan maksiat, ini bisa haram, ya, dan bisa sampai kepada derajat dosa besar. Kalau mencintai karena dia seorang artis atau karena maksiat yang dia lakukan, ya ini jelas mencintai kemaksiatan adalah kemaksiatan, mencintai kekufuran adalah kekufuran, ya. Tapi kalau cintanya hanya cinta
tabiat manusia, karena dia istrinya, karena dia anaknya, karena dia ibunya, karena dia saudarinya yang ya, belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak mengapa ya, dibolehkan. Jadi bermacam-macam juga cinta apa dulu? Apakah cinta karena agama, cinta karena ya dunia, atau cinta biasa yaitu yang manusia cinta kepada pasangannya naluri, ya itu tidak masalah ya. Kalau karena dunia bisa sampai haram, dosa besar, tapi kalau cinta karena agamanya, karena kesyirikannya, ya maka tentu ini adalah kekufuran. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz, syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaannya Ustaz dari yang telah masuk di daun redaksi kita Ustaz. Ada pertanyaan dari Andre di Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar pahala seseorang bisa hilang jika melakukan maksiat di saat bersendirian? Dan jika memang benar, bagaimana cara mengembalikan pahala yang hilang tersebut? Ustaz, syukron, jazakumullahu khairan. Ya, bisa. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ada seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung, tapi itu semua menjadi terhapus karena dia adalah orang yang jika bermaksiat sendirian atau dia berada dalam kesendirian. Ya, halo. Ya, sepertinya layanan kita terputus dengan Ustadz. Ya, kita akan mencoba menghubungi kembali. Tape. Halo Ustaz? Ya. Sudah terhubung kembali Ustaz. Fadhal Ustaz. Baik. Ya, jadi dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, ya. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Ya, orang yang bangkrut kata para sahabat adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Nabi alaihissalam, sungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah. Tapi dia juga datang dengan membawa dosa mencaci ini, memukul ini, mendolimi ini, maka akan dibayarkan dengan pahala dia, dan dosanya orang tersebut kalau tidak cukup pahalanya dibayarkan, maka akan dikembalikan kepada dia. Dalam hadis yang lain disebutkan ada juga orang yang bawa pahala yang banyak, tapi terhapuskan karena dia ya jika sendirian dia melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya ketika dia beramal dia riya, ya. Dia ya bukan karena Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya mengembalikan dan tidak ada yang bisa menghapuskan dosa semuanya kecuali kesyirikan, ya. Kesyirikan besar. Itulah yang bisa menghapuskan pahala. Adapun syirik kecil maka menghapuskan amalan yang disertai dengan atau dicampuri dengan riya tadi, ya, dicampuri oleh syirik kecil. Dan untuk mengembalikan tentunya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengikhlaskan agama kepada Allah. Karena pendapat yang lebih kuat bahwasanya orang yang pernah berbuat dosa, ya, atau bahkan murtad kemudian dia masuk Islam lagi dan Islamnya baik, maka dikembalikan semua pahala yang dulu dia kerjakan. Juga orang yang non muslim, dia punya kebaikan ketika dia belum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan dia selama dia non muslim itu akan dihitung. Bahkan orang yang bertaubat akan digantikan, ya, yubadilullahu sayyi'atihim hasanat, dosa-dosa dia akan diganti dengan kebaikan. Jadi tidak ada cara lain kecuali dengan segera bertaubat, meminta ampun kepada Allah, memperbaiki apa yang ya tersisa, karena itu semua akan innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Dan innamal a'malu bil khawatim, sungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Jadi yang paling penting bagaimana kita husnul khatimah. Karena tidak mungkin kita bisa lepas dari dosa. Tapi setiap kita berdosa segera bertaubat, jangan sampai kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bermaksiat, ya. Maka yang paling penting kita terus berusaha istiqamah, dan tidak mungkin kita bisa istiqamah 100%. Makanya Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru, istiqamalah dan banyaklah minta ampun karena kita tidak bisa istiqamah 100%. Dalam hadis yang
Sahih juga disebutkan istaqim wa lan tuhsu, ya, istiqamalah tapi kalian tidak akan mampu 100%. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan Nabi tahu tidak mungkin seorang bertakwa 100%. Maka apa kiat setelahnya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah dosa, ya, kita ingin istiqomah ternyata terjatuh lagi, berbuat maksiat lagi, apalagi ketika sendiri, segera ikuti dengan kebaikan yang akan menghapuskan dosa tadi, ya. Segera taubat, istighfar, salat, sedekah, ini semua akan menghapuskan dosa-dosa kita dan terganti dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Tapi sebelum kita melanjutkan membacakan pertanyaan dari website, kami juga ingin menyampaikan kepada para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada, untuk bisa menggunakan kesempatan emas ini bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan hafidhallahu ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu menjaga iman. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya. Tapi sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk, Ustadz. Ya, ternyata sudah ada yang telah terhubung, Ustadz. Jadi penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini, tapi kita sapa penelpon terlebih dahulu, insyaallah. Tabarakallah. Ya, assalamualaikum Foto TV. Ya. Tip. Halo, assalamualaikum Foto TV. Ada Umu Yodi di Pekanbaru, ya. Ya, kami ulangi lagi. Assalamualaikum Foto TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan Umu Yodi, kami persilahkan untuk bertanya. Baik, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Begini Ustaz, apakah benar ada sunnah saat membuang tulang? Begini isinya Ustaz, disunahkan bagi seseorang ketika membuang tulang membaca bismillah agar tulang ini menjadi makanan bagi bangsa jin mukmin, bukan untuk jin kafir. Ya. Benarkah begitu Ustaz? Ya, cukup Umu Yodi. Oh iya. Membuang tulang, Membaca adab. membaca bismillah, ya. Nah, Ustaz. Iya, baca bismillah. Ya, wallahu alam, saya tidak pernah dengar, tidak tahu ada perintahnya ketika kita ingin membuang tulang, yaitu dengan membaca bismillah. Dan memang tulang itu adalah makanan saudara kita dari kalangan jin, ya. Memang makanya kita dilarang untuk istijmar, yaitu bersuci menggunakan tulang, karena itu adalah makanan saudara kita dari jin, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang haruskah atau disunnahkankah membaca basmalah, ya tentunya sebelum makan kita dianjurkan membaca basmalah, ya, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang baik kita membaca basmalah. Tapi membuang makanan harus membaca basmalah, wallahu alam. Saya tidak pernah mendengar ada hadis yang memerintahkan seperti itu, wallahu taala alam. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, kami ucapkan juga jazakumullahu khairan bagi yang telah menelpon. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi Ustaz. Ada pertanyaan dari Zulfikar di Kota Bekasi, Jawa Barat. Beliau bertanya, adakah di dalam syariat Islam tentang ilmu membuka mata batin agar bisa melihat hal-hal gaib seperti jin dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh orang pintar atau orang yang mengaku ustadz, atau hal tersebut merupakan sihir, Ustaz? Syukron, jazakumullahu khairan. Ya, gaib itu ada gaib yang mutlak yang tidak mungkin ada yang mengetahuinya, apa yang terjadi esok, ya, apakah kapan terjadi hujan, kemudian kapan terjadi hari kiamat, ya. Ini perkara-perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla.
Dan di antara kelebihan orang yang beriman yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, dipuji oleh Allah di awal surat Al-Baqarah, sifat pertama mereka adalah beriman kepada yang gaib. Ya, namanya gaib artinya tidak kelihatan. Kita tidak pernah melihat Allah, tidak melihat malaikat, ya, tidak melihat jin, meskipun mereka melihat kita. Tidak melihat ya kitab-kitab yang dahulu diturunkan. Juga tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita beriman kepada takdir baik, takdir buruk dengan tingkatan-tingkatannya. Ya. Adapun jin, maka terkadang mereka menjelma menjadi ya makhluk yang lain, dan ini bisa jadi mungkin terlihat. Tapi tidak perlu dan tidak ada untuk melihat hal tersebutnya. Karena memang pada asalnya mereka makhluk yang tidak terlihat, ya, makhluk yang tidak, dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat mereka, karena kalau kita melihat malah mungkin kita ya tidak nyaman, tidak enak, malah ketakutan. Maka tidak perlu ya kita ada usaha untuk ke situ, dan itu bukan perintah syariat kita, dan masih banyak perintah syariat yang belum maksimal kita kerjakan, ya. Tidak perlu ada kiat-kiat atau ingin melihat, karena ini justru malah membuat kita tidak nyaman, ya, kacau, ya. Dan yang jelas kita meyakini bahwasanya ada jin, ya, karena Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi mereka juga diperintahkan beribadah, meskipun tidak ada rasul yang diutus kepada jin, ya, karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk jin dan manusia, ya. Mereka juga makan, mereka juga ya ada perempuan dan ada laki-laki. Mereka juga punya tangan kanan dan tangan kiri, sebagaimana sabda Nabi SAW, makanlah dengan tangan kanan karena setan itu makan dengan tangan kiri. Ya, jadi dan ada cerita kisah ya yang valid, yaitu pernah ada orang yang diculik di zaman sahabat, diculik oleh jin, ya, sampai lama bertahun-tahun, kemudian dikembalikan, dan dia bercerita tentang kejadian tersebut. Ya, dicuri oleh jin kafir dan kemudian diserang oleh jin muslim sehingga ditawan, dan jin muslim mengatakan, kamu tidak boleh kami tawan karena kamu seorang muslim, maka kamu kembalikan, ya. Dikembalikan juga dengan cara yang sangat unik, ya, karena tidak terlihat, ya. Jadi yang perlu kita yakini bahwasanya mereka juga diperintahkan beribadah kepada Allah, mereka juga ada yang muslim, ada yang kafir, dan tidak perlu ada usaha untuk kita ya bagaimana bisa melihat mereka. Ya, ini tidak benar, dan tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya, dan juga akan mempersulit diri kita sendiri ya jika kita ingin melihat bangsa jin tersebut. Wallahu taala alam. Tidak boleh sampai kita, apalagi sampai kita ya bermuamalah dengan sihir. Ya, ini jelas ya kekufuran, karena setan jin itu tidak akan membantu kecuali kita beribadah kepadanya, ya. Jadi para tukang sihir itu kenapa mereka bisa melakukan sihirnya? Karena dengan syarat ya mereka mengotori Al-Qur'an dengan darah haid, atau melemparkan Al-Qur'an ke comberan, atau menginjak Al-Qur'an, atau menyembelih atas nama selain Allah. Ini jelas ya semuanya adalah perbuatan-perbuatan kufur yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di dalam redaksi Ustaz. Ada pertanyaan dari Reza Syarif di Jawa Timur, Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah menjaga asatizah semua. Ana izin bertanya Ustaz. Yang pertama, apakah betul ungkapan berkaitan dengan qadha dan qadar, bahwa al-qadha berkaitan dengan kehendak Allah dan al-qadar berkaitan dengan ilmu Allah? Syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, jadi para ulama membahas ya tentang perbedaan antara qadha dan qadar ini. Tentu banyak dari para ulama yang mengatakan tidak ada perbedaan antara qadha dan qadar. Ya, qadha itu qadar dan qadar itu juga qadha. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya qadha ini adalah lebih mendahului, ya. Jadi apa yang telah Allah putuskan itulah qadha. Adapun qadar itu adalah rincian dari apa yang telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian lagi mengatakan terbalik, ya. Jadi qadar itu adalah yang telah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, dan qadha itu adalah yang ya, rinciannya.
Dan juga sebagian mengatakan qada dan qadar ini seperti Islam dan iman, ya. Jika bersamaan maka dibedakan, dan jika disebut sendiri-sendiri maka maknanya sama. Jadi kita gunakan Islam itu iman juga, iman itu Islam juga kalau disebutkan secara sendiri-sendiri. Seperti fakir dan miskin juga, ya. Kalau disebutkan secara bersamaan maka fakir itu adalah yang lebih miskin. Adapun miskin yang lebih mending daripada fakir kalau disebutkan secara bersamaan. Tapi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri, miskin itu fakir miskin dan fakir itu fakir miskin, ya. Begitu pula dengan qada dan qadar, jika disebutkan sendiri maka maksudnya adalah sama, atau jika disebutkan bersamaan maka dibedakan. Tadi qada adalah yang diputuskan secara umum, adapun qadar itu adalah rinciannya. Intinya tidak terlalu penting kita, karena ini disebutkan oleh para ulama maka kita terangkan. Tapi yang harus kita ketahui tentang qada dan qadar ini adalah ada 4 tingkatan takdir. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah mengetahui. Tingkatan yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala menuliskan di Lauhul Mahfuz. Jadi ketika Allah menciptakan pena, Allah perintahkan pena untuk menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tingkatan yang ketiga yaitu Allah menghendaki, masyiah. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, Allah ciptakan dan Allah munculkan, Allah wujudkan. Ya, ini semua tingkatan takdir 4 yang harus kita ketahui, ya, kita harus imani. Juga takdir itu ada takdir umum, yaitu semua yang tertulis di Lauhul Mahfuz, yaitu tidak akan berubah sama sekali, ya. Tidak akan ada perubahan, ya, apa yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Kemudian juga ada takdir tahunan, yaitu setiap malam Lailatul Qadar Allah menuliskan takdir yang akan terjadi sampai 1 tahun ke depan di malam Lailatul Qadar berikutnya. Juga ada takdir umur, yaitu setiap orang ketika berusia 4 bulan di perut ibunya diutus malaikat yang menuliskan rezekinya, ajalnya, syaqi atau sa'id, ya, dia sengsara atau bahagia, dan dia disebutkan semua dalam kitab tersebut atau di catatan umur tadi ketika seorang berusia 4 bulan di perut ibunya. Juga Allah Subhanahu wa taala setiap harinya takdir harian, ya kullu yawmin huwa fi sya'an. Allah Subhanahu wa taala setiap hari mengatur makhluk-makhluknya, ada yang dimuliakan, ada direndahkan, ada yang dikayakan, ada yang difakirkan, ada yang disembuhkan, ada yang disakitkan, dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita pahami tentang takdir, ya. Adapun perbedaan tadi sudah kita sebutkan, apa perbedaan antara qada dan qadar. Barakallahu fikum. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Baik, ya, kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita. Atau sepertinya apakah sudah ada penelpon yang masuk? Ya, kita akan coba bacakan pertanyaan saja, Ustaz. Sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari hamba Allah di DKI Jakarta. Di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata sudah ada telepon yang masuk, Ustaz. Kita dahulukan telepon terlebih dahulu. Baik, kita dahulukan telepon terlebih dahulu. Kita akan sapa penelpon. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV, ada Bapak Desri di Tasikmalaya. Ya, kalau kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Bapak. Ya, pertanyaannya. Pertanyaannya mohon dijelaskan tentang tafsir surat Yasin ayat 68 yang artinya kurang lebih, barang siapa yang Allah panjangkan umurnya lalu Allah beri kurang lebihnya lalu Allah kembalikan lagi seperti semula, Ustaz. Yang dimaksud seperti semula itu apa tuh, Ustaz?
atas jawabannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup jelas tadi ya pertanyaannya. Ya, wa man nu'ammirhu, ya kata Allah Azza wa Jalla, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, yaitu ketika dia lemah. Ya, jadi memang kita diciptakan pertama kita lemah. Ya, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Jadi fase-fase penciptaan manusia ini pertama kali kita semua lemah. Ya, anak kecil tidak mampu mengangkat barang, tidak mampu jalan, tidak mampu, bahkan tidak mampu duduk, ya, tidak mampu apa-apa. Kemudian ya, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin tsumma ja'ala dha'fin quwwah, ya. Setelah kita muda, kita diberi kekuatan, ya, kemampuan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ini yang dimaksud dengan ayat tadi. Jadi setelah kuat, lemah lagi, ya, menjadi lemah lagi ketika pertama kali diciptakan. Jadi tidak ada yang semakin lama, semakin sampai umur 100 tahun dia kuat terus, tidak. Memang pada hakikatnya seperti itu, ya. Jadi lemah, kemudian kuat, kemudian lemah lagi. Makanya yang paling perlu kita perhatikan dari ayat ini yaitu kita memanfaatkan masa muda. Karena kita semua akan ditanya tentang masa muda kita. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, ya, seluruh umurnya akan ditanyakan untuk apa dia habiskan. Kemudian yang kedua tentang masa mudanya. Masa muda ini dari umur balik sampai 40 tahun. Ya, ini masa muda yang masa kita kuat, masa kita produktif, yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita akan kembali tua, kembali lemah, ya, kembali bahkan naudzubillah sampai bisa pikun, ya, bahkan sebagian sampai tidak mampu untuk menahan, ya, air kencingnya atau buang air besarnya. Ini semua kita berlindung kepada Allah dari dikembalikan kepada ardhalil umur, yaitu umur yang paling hina, paling sulit, yaitu ketika kita tua tapi tidak mampu lagi untuk mengurus diri kita sendiri. Jadi yang dimaksud dengan ayat tadi yaitu siapa yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, sampai tua, dia akan dikembalikan kepada kondisi yang sangat lemah, lemah akalnya, lemah jasadnya, dan ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya tujuannya agar kita benar-benar memanfaatkan masa kuat kita, masa muda kita, masa produktif kita untuk, ya, memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun di akhirat nanti semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak, maka seorang akan terus berada di masa kuat-kuat yaitu 35 tahun dan akan hidup selamanya, akan menikmati kenikmatan surga selamanya. Dan kesempatan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah agar kita semua bisa merasakan kenikmatan di alam surga nanti. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Tip, kita akan lanjutkan pertanyaan dari Dewan Redaksi Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di DKI Jakarta, Jakarta Selatan. Beliau bertanya, bolehkah dan apakah hukumnya jika kita mengadakan pengajian di rumah setelah ada kematian keluarga dengan alasan untuk menghibur dan menasihati juga menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla? Dan apakah kita jika diundang boleh menghadirinya karena masih dekat hubungan keluarga paman kita yang meninggalnya, Ustaz? Mohon jawabannya dan jalan keluarnya sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Syukran, jazakallahu khairan. Nah, ya, sahabat siapa Al-Bajali itu, ada seorang sahabat yang mengatakan bahwasanya kunna na'udul ijtima' ba'da dafni minan niyahah, ya. Dahulu Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan jika dulu ya di zaman sahabat kami menganggap bahwasanya
berkumpul-kumpul setelah dimakamkannya seorang mayit termasuk adalah an-niyahah. Maka tidak boleh mengadakan perkumpulan di rumah jenazah, di rumah keluarga yang ditinggal setelah dimakamkan. Jadi cukup kita datang mungkin bertakziah, tapi tidak sampai mengadakan perkumpulan, apalagi membuat makanan dari keluarga mayit, karena memperberat mereka. Yang diperintahkan adalah tetangga-tetangganya justru yang buatkan makanan untuk keluarga yang sedang berduka. Adapun mengadakan pengajian maka jangan mengkhususkan setelah kematian, tapi kapan saja. Bahkan Nabi SAW mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat kematian. Bukan hanya ketika ada yang meninggal dari keluarga kita, tapi seterusnya sepanjang hari, sepanjang waktu kita selalu mengingat kematian. Karena kematian itu bisa datang kapan saja. Kematian itu tidak mengenal tua, muda, dewasa, anak-anak, laki, perempuan, kaya, miskin, semua bisa saja dipanggil kapan saja oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita berbanyak mengingat kematian, karena itu akan menyemangatkan kita untuk beribadah, tidak menunda-nunda amalan, dan tidak menjadikan kita orang yang mudah iri, dengki, hasad kepada orang lain. Karena kita semua tahu akan meninggalkan dunia ini. Maka kalau kita diundang untuk acara yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka kita tidak datang. Tapi bisa kita datang di waktu yang lain. Kita tetap berbelasungkawa, mengucapkan belasungkawa, bertakziah, mengirimkan hadiah, mengirimkan makanan, dan tidak harus datang di hari yang mana dilarang oleh Nabi SAW, yaitu berkumpul-kumpul di rumah jenazah setelah dimakamkan. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah, syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. Tapi masih ada waktu Ustaz, kita akan lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Ada pertanyaan dari Fakhrul di Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya mengatakan Nabi Muhammad syafi'na, maksudnya pemberi syafaat kami. Nabi Muhammad adalah pemberi syafaat. Syukran saja, jazakumullahu khairan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang Nabi SAW adalah Nabi yang memang sudah menyiapkan syafaatnya untuk umatnya. Kalau yang dimaksud adalah kita mengharapkan nanti mendapatkan syafaat Nabi SAW, maka ini adalah tidak masalah. Tapi kalau terlalu yakin bahwasanya kita pasti dapat syafaatnya, maka Nabi SAW pernah ditanya siapa yang paling berat mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ditanyakan oleh Abu Hurairah, apa jawaban Nabi SAW? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas, murni, tulus dari hatinya, dan tidak akan mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat kecuali orang yang bertauhid dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang boleh mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah, yaitu ahli tauhid. Adapun orang yang tidak punya tauhid, non-muslim, musyrik, kafir, maka tidak akan mendapatkan syafaat. Fala tanfa'hum syafa'atus syafi'in. Jadi kita mengharapkan syafaat dari Nabi SAW dengan cara mengikuti sunnahnya, dengan cara menghidupkan sunnahnya, dengan cara salah satunya berdoa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilatal fadilah ba'athu maqaman mahmuda alladzi wa'adtahu. Jadi kalau ini maksud kita mengharapkan syafaatnya, ya jelas. Tapi kalau saat ini beliau meninggal, sudah meninggal, kemudian datang ke kuburannya minta syafaat, maka ini tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Kita minta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla, agar Nabi kita memberi syafaat kepada kita. Jadi semua kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Atau dahulu para sahabat ketika masih hidup, sebagian sahabat ketika Nabi masih hidup, sebagian sahabat mendatangi Nabi SAW untuk didoakan oleh Nabi SAW. Dan juga pada hari kiamat nanti manusia mendatangi Nabi kita alaihi salatu wassalam meminta syafaatnya. Jadi beliau adalah pemberi syafaat untuk seluruh manusia pada hari kiamat, yang disebut dengan maqam al-mahmud, yaitu ketika seluruh manusia datang kepada Nabi Adam agar diputuskan di antara manusia, tapi Nabi Adam menolak, tidak menyanggupi, kemudian datang kepada Nabi Nuh,
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak menyanggupi. Akhirnya seluruh manusia datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Analaha, saya yang akan memberi syafaat tersebut. Kemudian Nabi datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bersujud ya di bawah arsy dan bertasbih, memuji kepada Allah dengan nama-nama yang ya atau pujian-pujian yang baru diajarkan Nabi di tempat tersebut. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu, wasal tu'tah, mintalah kamu akan diberikan, wasfa' tusyaffa', ya. Mintalah syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ya menabung doanya sampai hari kiamat nanti. Seluruh nabi diberikan bonus untuk terima doanya. Salah satu dari doanya mesti diterima, dikabulkan, dan semua nabi sudah menggunakannya kecuali Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, saya tabungkan syafaatku atau doaku untuk umatku nanti pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, sepertinya kita masih ada waktu mungkin untuk satu pertanyaan penutup kita pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan dari Mubin di Riau, Kabupaten Indragiri Hilir. Ya, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Jadi ketika saya menyampaikan bahwa saya tidak percaya dengan adanya karomah seorang wali yang sholat Jumatnya di Mekah, dan pula mengatakan bahwasanya saya tidak percaya akan ucapan seorang Habib yang mengatakan bahwasanya beliau melihat Nabi secara langsung tanpa melalui mimpi. Terus jawaban, kemudian ada ustadz yang diutamakan di kampung saya, beliau berkata kepada saya, kalau kamu tidak percaya dengan ulama, maka kamu sudah keluar dari Islam. Karena perkataan ini keluar dari orang yang diutamakan di kampung halaman saya, maka banyak yang mengatai saya di belakang bahwa saya ini orang sesat, Ustaz. Mohon nasihatnya, insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan penting ya, berkaitan dengan akidah, yaitu tentang karomah para wali, dan ini dituliskan oleh para ulama sejak dahulu. Di antara pokok akidah Ahlus Sunnah itu beriman kepada karomah para wali ya. Ya, ini juga jangan sampai salah. Kita mengimani bahwasanya wali itu punya karomah. Pertama, kita jelaskan dulu siapa itu wali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa. Dan diceritakan dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis yang sahih, karamah para wali, yaitu diantaranya adalah Maryam ibu Nabi Isa alaihissalam. Setiap hari ada makanan di kamarnya, padahal tidak ada yang membawakan untuknya. Itu adalah karamah yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam, ibunda Nabi Isa alaihissalam ya. Juga Ashabul Kahfi yang mereka tidur 309 tahun di dalam gua ya, tidak meninggal, bahkan anjingnya pun tidak meninggal ya. Juga tentang 3 orang yang terperangkap di dalam goa sehingga jatuh batu hitam, batu besar dan menutup mulut goa tersebut. Mereka tidak bisa keluar kecuali dengan bertawassul dengan amal soleh mereka masing-masing sehingga terbuka. Juga dalam Sahih Bukhari juga ada orang berutang 1000 dinar ya, dan dia menjadikan Allah sebagai saksinya ya. Ternyata ketika jatuh tempo dia ingin mengembalikan, tidak menemukan kapal, dia ambil kayu, kemudian dia bocor kayu tersebut, dia masukkan 1000 dinar, dia lempar ke laut. Ternyata ya, uang itu benar-benar sampai kepada orang yang mengutanginya. Dan cerita-cerita lain yang sangat banyak ya. Ada sahabat yang berjalan di atas air sehingga tidak tenggelam. Sahabat Khalid bin Walid makan racun dan tidak meninggal ya. Ini semua adalah karamah para wali yang bagaimana cara mengetahuinya adalah karamah atau sihir atau bantuan jin? Maka sangat mudah, yaitu dengan melihat amalannya apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, makanya kata para ulama, idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma' fa'rid amalahu 'alal kitab was sunnah. Jika engkau melihat ada orang yang bisa terbang atau
berjalan di atas air, maka periksa amalannya apakah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau tidak, maka dia bukan wali Allah tapi wali setan, dibantu jin, dibantu setan, ya, dalam melakukan perbuatan luar biasa tersebut, ya. Dan sudah benar, ya, Anda tidak percaya kepada orang yang mengaku salat di Masjidil Haram, ya, karena kalau dia berada di Indonesia, waktu salat antara Indonesia dan Mekah itu 4 jam bedanya, atau bahkan di Sulawesi atau Makassar ini 5 jam, ya. Maka bagaimana dia salat duhur di waktu belum masuk waktunya, ya, kecuali kalau dia berangkat umroh, lain lagi ceritanya. Tapi kalau dia waktu duhur kemudian pergi ke Mekah, maka di sana, ya, kalau di sini jam 12, di sana baru jam 8 pagi, ya. Maka belum masuk waktu duhur. Nah, ini jelas ini adalah kedustaan, kebohongan, ya. Sebenarnya dia tidak sholat, dan orang yang tidak sholat tidak mungkin menjadi wali Allah Azza wa Jalla, ya. Ini adalah kedustaan. Juga melihat Nabi, ya, bukan dalam keadaan mimpi, ini juga jelas dusta karena Nabi sudah meninggal. Nah, Allah mengatakan innaka mayyitu wa innahum mayyitun, sungguhnya engkau Muhammad mati dan mereka semua akan mati, ya. Apa imitta fahumul khalidun, apakah jika engkau mati mereka kekal, semua akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka dusta, ya, tidak boleh kita percaya ada nabi atau ada orang yang datang ke Mekah haji di Madinah, kemudian Nabi Muhammad datang ke kamarnya salaman, atau ketika dia berkunjung ke kuburan Nabi dia keluarkan tangannya salaman. Ini semua adalah kedustaan yang tidak boleh kita percaya, ya, karena, ya, saya sendiri pernah hidup di Madinah 15 tahun, tidak ada satupun syekh kami, ulama-ulama kami yang mengatakan, ya, saya pernah ketemu Nabi atau Nabi pernah ke rumah saya atau saya pernah salaman langsung dengan Nabi. Seandainya Nabi masih hidup bisa keluar dari kuburannya, maka tentunya beliau yang dipersilahkan untuk menjadi imam di Masjid Nabawi, atau jika terjadi sesuatu langsung, ya, atau diperselisihkan hadis, maka sangat mudah bagi para ulama untuk tidak perlu memeriksa sanadnya, tapi langsung bertanya kepada Nabi SAW. Ya, maka ini kedustaan yang, ya, banyak disebarkan oleh manusia, yang jangan sampai kita tertipu dengan kebohongan-kebohongan seperti itu. Tapi karomah itu ada, ya. Kejadian luar biasa itu ada, yang masih ada terus sampai hari kiamat, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang soleh yang akidahnya lurus, ibadahnya benar, bukan kepada orang-orang yang meminta bantuan jin, ya, apalagi tidak sholat, banyak bermaksiat. Mereka bukan wali Allah tapi mereka adalah wali setan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskan kitab Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'isy Syaitan, pembeda antara wali-wali Ar-Rahman dan wali-wali setan. Itu di situ disebutkan banyak contoh-contoh karomah dan bagaimana cara kita membedakan mana wali Allah dan mana wali setan. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan, Ustaz, atas waktu dan ilmunya yang bermanfaat, Ustaz. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab sekitar 12 pertanyaan para pemirsa Fata TV, Ustaz, yang kami himpun. Ada 10 pertanyaan dari Dewan Redaksi dan 2 pertanyaan dari penelpon. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, Ustaz, sekali lagi atas waktu dan ilmunya. Taib. Dan kemudian kami juga ingin mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Fata TV yang telah mengikuti rangkaian program acara live interaktif kita pada kesempatan kali ini dari pertama hingga selesai, terkhusus bagi yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui website kami dan juga bagi yang telah menelpon secara langsung. Kami ucapkan sekali lagi syukran jazakumullahu khairan katsiran. Ya. Dan pada kesempatan kali ini kita dibatasi oleh waktu. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini. Dan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Studio Fata TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian